Sementara itu di arena, pertarungan antara Bing Yun dan Murong sudah dimulai. Di lain sisi, Nona Fengnu memberitahu Nian Bing bahwa ia telah membersihkan sebagian besar batu permata, tapi ia melihat orang berjubah emas yang mengumpulkan batu permata. Ia curiga dia mungkin seorang kontestan juga. Nian Bing pun berterima kasih atas informasi tersebut. Sedangkan Nona Fengnu menyuruh Nian Bing agar fokus pada kompetisi. Kembali ke arena, benar saja hanya dalam beberapa menit Bing Yun berhasil mengalahkan Murong. Nian Bing mengetahui dengan pertempuran yang singkat ini, ras kegelapan tidak banyak mengumpulkan energi sihir. Akan tetapi saat itu Murong tetap ingin melanjutkan pertarungan karena ia belum mengeluarkan gerakan terakhirnya. Namun wasit mengumumkan Bing Yun lah yang menang dan pertarungan selanjutnya adalah antara Nian Bing dan juga Mu Jing. Nian Bing bertekad harus memenangkan pertarungan ini dengan sedikit energi sihir. Ketika itu Nian Bing diingatkan oleh Rong Ji untuk berhati-hati karena Mu Jing adalah jenius nomor 1 di kerajaannya. Hingga pada akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Terlihat Nian Bing hanya menghindar dan menahan serangan dari Nona Mu Jing. Ditegaskan oleh Nian Bing bahwa ia tidak meremehkan Mu Jing. Hanya saja kekalahan Mu Jing sudah dipastikan. Terlihat Mu Jing menggunakan kekuatannya untuk membuat raksasa tanaman yang sangat besar untuk menyerang Nian Bing. Ketika terdesak, Nian Bing menggunakan tubuh sejati Dewa Api untuk menahan serangan. Hingga pada akhirnya tubuh sejati Dewa Api berhasil memukul mundur tanaman raksasa yang dibuat oleh Mu Jing. Nian Bing menyuruh Mu Jing untuk mengakui kekalahan, namun sepertinya Mu Jing tidak ingin mengakui kekalahannya. Ia pun kembali mengeluarkan sihir tingkat 7. Melihat itu Nian Bing menyuruh untuk berhenti, karena sebenarnya ras kegelapan sedang mengumpulkan energi sihir secara rahasia. Akan tetapi sepertinya Mu Jing tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nian Bing. Terlihat tanaman raksasa pun kembali muncul dengan wujudnya yang lebih besar dan menyerang ke arah Nian Bing. Hingga pada akhirnya Nian Bing mengeluarkan teknik naganya untuk menyerang. Bahkan penghalang pun harus diperkuat oleh para panitia agar serangan ini tidak menyebar keluar arena. Terlihat Mu Jing kalah dalam pertandingan ini oleh teknik naga dari Nian Bing. Wasit mengumumkan pemenangnya adalah Nian Bing, dan ini adalah akhir dari kompetisi ini. Wasit pun menyuruh para peserta untuk kembali dan bersiap nanti. Lalu kemudian Nian Bing menggunakan sihir cahayanya untuk memulihkan Nona Mu Jing. Dikatakan oleh Nian Bing bahwa ini hanya kompetisi dan tidak perlu saling menghabisi. Tapi semua yang ia katakan selama pertempuran adalah benar, bahwa ras kegelapan sedang mengumpulkan energi sihir. Setelah mengecek sendiri, Mu Jing mengetahui bahwa energi sihirnya terserap. Meski begitu, Nian Bing tetap memaklumi Mu Jing karena Mu Jing secara terus-menerus menyerang untuk kehormatan kerajaannya. Nian Bing menyuruh Mu Jing untuk beristirahat saja. Namun ketika itu Mu Jing melihat Bing Yun dari Pagoda Dewa Es. Ia pun mengatakan kepada Nian Bing, ia tahu bahwa kekaisaran Bing Yun ditekan oleh Pagoda Dewa Es. Jika seorang jenius seperti Nian Bing tinggal di sana, hanya akan menutup masa depan Nian Bing. Ia pun menawarkan agar Nian Bing tinggal saja di kekaisaran Langmunya. Dengan begitu, maka bakat Nian Bing tidak akan terkubur.
Nian Bing juga mengetahui bahwa sebenarnya Mujinglah yang cocok berkuasa daripada kakaknya, yakni yang kurang berbakat tersebut. Tapi Mujing bilang itu hanya masalah keluarga saja. Setelah hal itu mereka berdua pun kembali ke penginapan. Namun di tengah jalan Mujing dicegat oleh Ping Shao dan juga Ping Shou. Ping Chao dan Ping Shou menawarkan memberikan kekuatan kepada Murong dan juga Mujing asalkan membantu mereka berdua mengumpulkan energi sihir. Dengan begitu maka mereka berdua bisa memenangkan kompetisi dan melemahkan kekuatan kekaisaran lain. Namun tampaknya Mujing menolak dengan keras. Ping Shou memprovokasi Murong yang kalah dari Bing Yun dan hanya menjadi bayang-bayang dari adiknya yang lebih kuat darinya. Setelah sampai di kamarnya, Murong sambil minum mengingat ia direndahkan oleh Bing Yun karena putra mahkota kekaisaran yang terkenal tidak bergunanya. Ditambah lagi ketika itu Bing Yun bilang ia bisa menyelesaikan pertarungan ini hanya dalam waktu 5 menit. Terlebih lagi Nian Bing yang bilang bahwa Mujing lebih cocok berkuasa daripada kakaknya, yang adalah Murong itu sendiri. Dan nampaknya Murong terhasut oleh ras kegelapan yang menawarkan meningkatkan kekuatan, yakni untuk membuktikan kekuatannya bahwa ia tidak seperti yang orang-orang bilang kepadanya. Hingga pada akhirnya pada malam harinya ia pun keluar untuk mencari Ping Shou dan juga Ping Chao. Akhirnya mereka berdua pun muncul dan mengetahui bahwa Murong sedang mencari mereka berdua. Sementara itu terlihat ketika Nian Bing berkultivasi muncullah Mujing di sana. Ia pun meminta bantuan Nian Bing karena kakaknya sudah menjadi gila. Ia pun menceritakan yang terjadi sebelumnya. Ketika sedang minum, tiba-tiba saja kakaknya pun masuk ke ruangannya, lalu menghancurkan barang-barang di sana. Ia juga mengeluarkan semacam energi sihir hitam dan merasakan kekuatan gelombang sihir mengalir keluar dari dalam tubuhnya. Dan Mujing mengetahui bahwa kakaknya telah bekerja sama dengan ras kegelapan dan juga mendapatkan kekuatan kegelapan. Mendengar hal tersebut, akhirnya Nian Bing akan membantu untuk menyiapkan formasi dan pancing Mujing ke formasi tersebut. Setelah hal itu, Mujing pun membawa kakaknya ke rumput di tengah lapangan sesuai yang diperintahkan oleh Nian Bing. Dan di sana nanti akan menjadi pusat formasinya. Ketika sampai di tengah lapangan, Murong langsung ditekan oleh kekuatan sihir cahaya dari Nian Bing. Sedangkan Murong menganggap bahwa Nian Bing dan adiknya tidak ingin melihat dirinya kuat, daripada itu menyiapkan formasi ini. Akan tetapi Murong berhasil lepas dari tekanan formasi cahaya itu. Ia pun menyalahkan adiknya yang bekerja sama dengan Nian Bing untuk menjebaknya. Dan dia pun akan menceritakan hal ini kepada ayah mereka. Ia pun menyatakan akan menyelesaikan permasalahannya dengan Nian Bing. Lalu ia pun langsung pergi dari sana. Disampaikan oleh Nian Bing yang bisa dilakukan sekarang hanyalah beradaptasi dengan situasi di arena nanti. Setelah hal tersebut kembali ke arena, wasit mengumumkan hari ini adalah hari terakhir untuk semifinal kompetisi penyihir baru. Kelompok pertama yang bertarung adalah Murong dan juga Rongbing. Nian Bing mengingatkan kepada kakaknya bahwa orang itu telah menyerap sihir kegelapan dan harus berhati-hati terhadap Murong. Hingga pada akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Terlihat Rongbing cukup kesulitan melawan Murong yang menggunakan kekuatan sihir daunnya untuk menahan serangan dari apinya. Ditegaskan oleh Rongbing tidak ada yang bisa melawan api sejati dari keluarga Rong, apalagi hanya elemen dasar kayu.
Murong merespon pastinya ia tidak akan kalah walaupun elemennya adalah kayu. Pertarungan mereka berdua pun terus berlanjut. Serangan sihir daun dari Murong berhasil menembus api sejati dari Rongbing. Namun Nianbing yang melihat itu mengetahui bahwa daunnya tidak dipadatkan dengan kekuatan sihir. Kakek Rong juga tahu bahwa daun ini merupakan bagian dari senjata sihir. Sementara itu di arena ditegaskan oleh Murong saat menghadapi tongkat rotannya. Rongbing tidak punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Ia pun melancarkan teknik formasi 1000 daunnya untuk menjebak Rongbing. Rongbing mencoba untuk menembus, namun ada daun yang menghalanginya. Ia pun khawatir jika terus seperti ini maka ia akan kalah. Hingga akhirnya Rongbing mengeluarkan bola api yang adalah sihir tingkat 8. Ditegaskan oleh Rongbing sebagai anggota keluarga Rong, ia tidak boleh kalah begitu saja. Yang pada akhirnya Rongbing bisa keluar dari formasi tersebut karena Murong menarik kembali formasinya dikarenakan takut tongkatnya menjadi rusak. Setelah hal itu Rongbing menyerang dengan menggunakan teknik tangan kanan kiri Dewa Api dan menyatukannya untuk menyerang. Serangan Rongbing tersebut akhirnya berhasil membuat Murong kehabisan kekuatan sihirnya dan kalah dalam pertandingan ini. Namun ternyata Murong bangkit kembali dengan kekuatan kegelapan yang ada dalam dirinya. Ia pun pastinya tidak menerima kekalahannya dari Rongbing. Ia pun menangkap Rongbing dengan rotan kayunya dan menyatakan bahwa pertarungan belum berakhir. Terlihat Murong melempar-lempar Rongbing dengan rotannya tanpa kendali. Wasit yang melihat itu ia mengetahui jika pertandingan terus berlanjut ini akan berbahaya. Ia pun melaporkan kepada Kaisar bahwa Murong sudah kehilangan kendali. Apakah harus menunda pertandingan? Namun kakek Rong justru ingin mengetahui kekuatan cucunya Rongbing. Karena hanya dengan melawan musuh yang lebih kuat maka dapat merangsang terobosan dari Rongbing. Sementara Murong dengan tidak terkendali mengatakan ia tidak bisa kalah karena ia adalah jenius dari Langmu. Ia pun menjadi semakin gila dan menyakiti dirinya sendiri. Saat itu Mujing memohon agar kakaknya tidak melanjutkan. Namun Murong tahu bahwa ayah mereka meminta adiknya Mujing untuk berpura-pura kalah darinya selama ini, karena sebenarnya adiknya lah yang memberinya gelar sebagai jenius. Ia pun sangat benci dirinya yang lemah direspon oleh adiknya. Meskipun ayah mereka selalu lebih memilih kakaknya, tapi dalam hatinya Murong akan selalu menjadi kakaknya yang kuat. Seorang kakak yang melindunginya tanpa memperdulikan keselamatannya. Jelas bahwa Mujing ini tidak meremehkan kakaknya, karena kakaknya ini yang selalu siap untuk melindunginya. Dan pastinya berbeda dari ayah mereka. Mujing menyatakan bahwa kakaknya ini adalah satu-satunya keluarga yang ada. Akhirnya hal itu membuat Murong tersadar. Ia mengatakan bahwa ia tidak pantas menjadi kakak Mujing. Lalu kemudian wasit mengumumkan pemenangnya adalah Rongbing. Nianbing menghampiri kakaknya dan akan merawat pulang nanti. Ketika itu Murong juga mengatakan kepada Nianbing, karena tadi sementara ia kehilangan akal dan jatuh ke dalam ras kegelapan.
Ia tahu bahwa Nianbing sedang menyelidiki ras kegelapan dan ia pun akan memberitahu semua yang ia tahu tentang ras kegelapan. Ia menceritakan setelah semalam mereka membantunya meningkatkan kekuatannya. Ia pun dirasuki oleh sihir kegelapan dan menjadi gila. Waktu itu terlihat Murong disuntikan kekuatan kegelapan oleh Ratu Vampir. Di sana juga ada Ping Chao dan juga Ping Shou. Setelahnya disampaikan oleh Ping Shou, inilah kekuatan sihir hitam dan Murong telah memperoleh sihir hitam. Ratu pun memerintahkan selama kompetisi besok, Murong harus mengumpulkan energi sihir orang lain. Ratu juga tidak mau memberitahu Murong mengapa mereka mengumpulkan energi sihir. Hingga akhirnya terjadi perdebatan sedikit antara Ping Chao dan juga Murong karena Murong marah pada Ratu, tidak mau memberitahu untuk apa energi sihir. Namun ditenangkan oleh Ping Shou agar Ping Chao mengalah sedikit dan ia pun menyuruh Murong agar memenangkan pertandingan. Setelah mendengar cerita itu dari Murong, Nianbing menyimpulkan bahwa ada orang di sekitar mereka yang dipengaruhi oleh ras kegelapan, yakni untuk mengumpulkan energi sihir. Oke guys, itu adalah dari lanjutan alur cerita Donghua Magic Chef Fate Orange Ace part ke-46-nya di season 2 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan diupdate mengumpulkan 2 episode dulu, oke? Karena kita akan akan menceritakan mengalurkan Donghua yang lain yang pastinya juga lebih seru, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.